Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Saputra. Saya dari Sistem Informasi, Fakultas Teknologi, Komunikasi dan Informatika. Saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul Sistem Pemrosesan Transaksi pada Toko Bangunan Berbasis Web dengan PHP dan MySQL. Mata kuliah Enterprise Resource Planning. Hasil ringkasan dari jurnal yang saya baca ialah, menurut Hanif Al-Fatah, Transaction Processing System atau TPS adalah sistem informasi terkomputerialisasi yang dikembangkan untuk memproses jumlah besar data transaksi bisnis rutin untuk menghasilkan informasi keuangan. Untuk mengetahui bahwa transaksi processing system memiliki kualitas yang baik, maka menurut Turban et al., pemrogram aplikasi Transaction Processing System harus memiliki karakter sebagai berikut ini. 1. Pemrograman dapat dilakukan fungsinya dengan benar dan lengkap. Kriteria ini dapat diwujudkan jika sebuah transaksi processing system dapat melakukan fungsi-fungsi berikut ini, yakni A. Menangkap data dari setiap transaksi. B. Mengotomatisasi pengamanan data transaksi. C. Memverifikasi transaksi untuk diterima dan ditolak. D. Menyimpan transaksi yang telah diverifikasi. Dan E. Menghasilkan laporan. Kedua, program pemilihan user interface yang berkualitas tinggi. Tujuan sebuah user interface adalah mengkomunikasikan fitur-fitur program aplikasi yang tersedia agar user dapat memahami dan menggunakan sistem dengan mudah. B. Material Recruitment Planning atau MPR. Material Recruitment Planning atau MPR merupakan strategi proaktif orientasi ke depan dan mengidentifikasikan materi yang diperlukan untuk jumlah serta tanggal yang diperlukan. MPR bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan konsumen, memanfaatkan fasilitas dan tenaga kerja. Tingkat persediaan menurun tanpa menguasai pelayanan konsumen dan perencanaan. MPR memiliki 3 input informasi yang diperlukan, yaitu 1. Jadwal produksi induk atau Master Production Schedule yang digunakan untuk merencanakan dalam suatu fase yang menentukan. 1. Jadwal produksi induk atau Master Production Schedule yang digunakan untuk merencanakan dalam satu fase yang menentukan beberapa banyak dan kapan perusahaan merencanakan membuat tipe akhir produk akhir. 2. Struktur produk atau Bill of Material yang merupakan daftar item yang diperlukan untuk membuat atau merakit satu unit produk jadi. Ketiga, catatan daftar persediaan atau Inventory Record File yang merupakan catatan tentang persediaan item yang ada di gudang dan yang sudah dipersediakan tapi belum diterima. Sebuah sistem MPR adalah cara yang sangat baik untuk menentukan jadwal produksi dan kebutuhan hasil. Kebutuhan ini disebut kebutuhan menentukan ukuran load atau load size decision. C. Sistem informasi area fungsional. Sistem informasi adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang berbentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Sistem informasi memiliki komponen-komponen utama, yaitu hardware, software, brainware, dan network. Dalam sistem informasi, terdapat sistem-sistem yang menunjukkan sistem informasi fungsional beserta aplikasinya di masing-masing area. Di antaranya yaitu sistem informasi e-business menurut Jogianto, yaitu sistem informasi elektronik yang diperlukan untuk mendukung fungsi-fungsi yang ada di organisasi bisnis atau e-business. Sistem informasi produksi atau SIMPRO, yaitu sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan penyelesaian proses manufaktur. Sistem informasi pemasaran atau SIMPEM, yaitu sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan pemproses transaksi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas pemasaran dan promosi. Sistem informasi keuangan atau SIMKEU, yaitu sistem informasi yang mendukung tugas manajer keuangan mengatur keuangan perusahaan dan mengontrol sumber daya keuangan. Sistem informasi sumber daya manusia atau SIM SDM adalah sistem informasi yang mendukung aktivitas manajemen SDM seperti perekrutan pegawai, seleksi penerimaan, penempatan, dan penilaian performa.
D. Electronic Data Interchange. Electronic Data Interchange atau EDI yang didefinisikan sebagai komunikasi yang terjadi antara perusahaan dari satu aplikasi komputer ke komputer lainnya dengan pesan standar yang telah disepakati. Dokumen yang dipertukarkan dalam EDI dapat berupa dokumen pemesanan, tagihan. Dokumen yang dipertukarkan dalam EDI dapat berupa dokumen pemesanan, tagihan, pembayaran, pengiriman, dan lain-lain. Tujuan dari penggunaan teknologi EDI yaitu agar dapat membantu para pelaku bisnis mengomunikasikan dokumen transaksinya dengan pihak lain lebih cepat, akurat, dan efisien, sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang diakibatkan kesalahan dalam memasukkan data dan dapat mengurangi pemakaian kertas, biaya komunikasi, dan biaya-biaya lain yang diakibatkan jika menggunakan pertukaran dokumen secara manual. Dan juga dapat mengimplementasikan metode EDI dapat mengurangi waktu dan tenaga pemilik untuk dapat mengetahui informasi transaksi apa saja yang terjadi, sehingga proses pengontrolan barang dan stok gudang dapat selalu diawasi oleh pemilik. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan keuntungan kepada perusahaan. Apabila proses tersebut dipenuhi, maka proses bisnis internal dalam perusahaan akan terjadi lebih baik, struktur, dan terencana. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wa qala ma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.